Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini disuruh mencari tegangan FA ya, VFA. Titik F itu adalah ini, dan titik A itu adalah sini. Jadi, nilai tegangan atau beda potensial antara ini dan ini. Oke. Nah, di sini diketahui VCD-nya 5 volt. Ya, CD itu adalah ini. C sama D. Di sini sudah diketahui V-nya 5 volt. Tetapi masalahnya di sini R4-nya tidak diketahui. Masih dalam huruf R4. Nah, ini agak sedikit beda cara pengerjaannya ya. Tapi intinya sama, kita menganalisis menggunakan dua prinsip, yaitu yang pertama, hukum 1 Kirchhoff, dan yang kedua, hukum 2 Kirchhoff. Ya. Ini kita menggunakan prinsip ini. Pertama, dari yang diketahui adalah VCD 5 volt. Ya, V pada jalur CD ini adalah 5 volt. Nah, berarti kalau kita telusuri sesuai dengan arah perkiraan yang saya buat ini, ya, dari atas ke bawah ya, maka untuk VCD 5 volt, ya, untuk VCD 5 volt bisa kita ambil kesimpulan bahwa minus 10 ya, karena pertama kali ketemu dengan baterai 10 volt menuju kutub negatif, minus 10. Nah, kemudian kita lanjutkan ketemu hambatan 5 ohm dengan arus I3, ya, maka persamaannya menjadi 5I3 sama dengan 5 volt tadi, ya, sama dengan 5. Dari sini kita dapat I3-nya sama dengan 3 ampere. Nah, kemudian setelah itu kita analisis masing-masing loop. Ya, kita analisis masing-masing loop. Loop 1, ya, kita mulai dari sini saja. Minus 15. Ini. Kemudian 6 ohm berarti jadi 6I1. Kemudian min 10. Kemudian 5I3. Balik ke sini ketemu 4I1 sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat 10I1 plus 5I3 sama dengan 25. Nah, ini lebih mudah karena I3-nya sudah kita temukan tadi. Kita masukkan saja ke sini. Nah, sehingga kita dapat nilai I1 adalah 1 ampere. Begitu juga untuk yang loop kedua. Caranya sama ya. Tadi untuk loop yang kedua, pertama min 17, kemudian 4I2, kemudian minus 10, 5I3, dan I2 kali R4. Karena tadi I1 dan I3 sudah ketemu, maka I2-nya bisa kita cari. Nah, I3 itu I1 tambah I2, berarti I2-nya 2 ampere. Nah, yang ini kemudian kita masukkan ke sini. Nah, I3-nya kita masukkan ke sini. Nah, sehingga kita dapat bersamaan seperti ini. Nah, dari sini kita dapat nilai R4-nya 2 ohm. Nah, baru kita cari apa yang ditanyakan. VFA. Maka VFA-nya adalah, oke, kita cari. Nah, VFA tadi hanya ada di sini. F-nya ada di sini. Nah, supaya lebih mudah kita bagi dua saja. VFA atau VAF itu sama dengan V antara A dengan C. Ya, dari sini sampai sini ditambah V antara C dengan F. C dengan F. Nah, antara C dan F ini bisa Anda cari melalui dua jalur. Ya, dari jalur CE ke F ini, atau CD ke F. Terserah, nanti saya cari dua-duanya. Ya, yang pertama untuk jalur CEF. Oke, ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke, yang pertama via jalur CEF ya. Berarti untuk yang VAC
Untuk yang VAC kita dapat 6I1. Ya. Dari sini ke sini adalah 6 ohm dengan arus I1. Kemudian di sini arah arusnya adalah berlawanan. Sehingga untuk hambatan 4 ohm ini nilai tegangannya adalah minus 4 kali I2. Tuh. Kemudian kita ke sini lagi. Kita lanjutkan jalurnya dari sini, sudah sampai sini ya. Kita ke bawah, ketemu baterai 17 volt menuju kutub positif, berarti plus 17. Nah, sehingga hasilnya adalah 15 volt. Nah, sekarang kalau lewat jalur yang CDF, ya, hasilnya harusnya sama. Ya. Pertama, dari sini melewati hambatan 6 ohm, berarti 6I1. Oke, kemudian turun ke bawah. Nah, ketemu baterai 10 volt minus 10. Lagi ketemu hambatan 5 ohm dengan arus I3, berarti plus 5 I3. Ke sana ketemu hambatan R4 atau tadi R4 nilainya 2 ohm. Ya, dengan arus I2 berarti R4 kali I2. Nah, setelah saya masukkan angkanya, kita dapat nilai 15 volt juga. Nah, itu. Nah, berarti beda potensial antara titik A dan F itu besarnya adalah 15 volt. Ya. Nah, di sini VFA itu min 15 volt, itu artinya jika saya menghitung dari arah yang berlawanan. Kalau tadi kan dari A saya hitung sampai F. Nah, kalau arahnya berlawanan, saya ngitungnya berlawanan, maka nanti akan dapat hasil minus 15 volt. Ya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Ya. Oke. Di sini ada rangkaian hambatan 2 loop dengan disertai saklar. Nah, di mana kita disuruh mencari perbandingan tegangan antara titik A ini dengan titik B ketika saklar dibuka atau kondisi saklar off dengan saklar ditutup atau kondisi saklar on. Oke, kita analisis satu-satu. Kita analisis yang pertama untuk saklar dibuka dulu. Nah, ketika saklar ini dibuka, berarti kan tidak ada arus yang melewati penghantar ini. Nah, berarti bisa kita anggap rangkaian listriknya menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Ya, jadi hanya ada 2 hambatan dan 2 tegangan atau sumber tegangan atau baterai. Nah, oke. Kita bisa cari tegangan antara titik A dan B dengan langkah pertama yaitu mencari arusnya dulu. Nah, untuk mempercepat penyelesaian, kita langsung saja gunakan hukum Ohm. Ya. I sama dengan V per R. V-nya adalah 6 dikurang 3. Kenapa 6 dikurang 3? Karena di sini ada 2 baterai, yaitu 6 volt dan juga 3 volt. Dengan arah baterai yang berlawanan, sehingga kita kurang ya, kita cari selisihnya. Per R-nya adalah 3 ohm. Ya, karena ada 2 ohm dan 1 ohm dirangkai seri, jadi 3 ohm. Sehingga kita dapat arusnya adalah 1 ampere. Nah, setelah ketemu arusnya, baru bisa kita cari tegangan antara titik B dan A. Ya, caranya sama seperti yang sebelumnya. Ya, kita telusuri saja jalannya. Misal dari B ya, dari B ke sini. Nah, pertama ketemu baterai 3 volt. Kutub positif, berarti 3. Ditambah, berikutnya ketemu hambatan 1 ohm. Harusnya tadi 1 ampere. Berarti 1 kali 1. Nah, jadi 3 tambah 1 yaitu 4. Ya, dengan arah dari B ke A. Ya, arah perhitungan maksudnya. Kalau saya ngitungnya dari A ke B, berarti kita dapat minus 4. Itu yang saklar off atau dibuka. Kemudian yang saklar ditutup atau saklar on. Nah,
Maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Konduktor yang menghubungkan titik B dan A, dan di antara titik B dan A itu ada baterai 4 volt. Nah, maka ini analisisnya menggunakan hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Oke. Yang pertama, di sini pertama ketemu baterai 6 volt kutub negatif minus 6. Dilanjutkan ketemu hambatan 2 ohm dengan arus I1, berarti 2I1. Dilanjutkan ketemu baterai 4 volt kutub positif berarti plus 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapat I1 1 ampere. Untuk loop kedua minus 3 volt, kemudian plus 4 ya. Kemudian plus 1 kali I2 sama dengan 0, sehingga kita dapat I2-nya minus 1 ampere. I3-nya plus 1 minus 1, 0. Ada artinya tidak ada arus yang melewati konduktor ini, konduktor A ke B ini. Tidak ada. Nah, baru kita cari VBA-nya. Nah, VBA-nya itu tinggal yang ada di sini. Di sini cuma ada baterai 4 volt. Nah, berarti langsung saja VBA-nya 4 volt. Nah, kalau kita lihat di sini, di kabel yang menghubungkan B dan A ini tidak ada hambatan atau resistor, cuma ada baterai. Jadi tanpa kita analisis ini, tanpa kita analisis arusnya, sudah bisa kita tentukan tegangannya itu berapa. Karena di sini isinya cuma ada baterai, jadi langsung saja tegangannya sama dengan tegangan baterai yang ini, 4 volt. Gitu. Nah, baru kita bandingkan. Ya. Tadi ketika saklar dibuka 4 volt, saklar ditutup jadi 4 volt juga. Nah, berarti perbandingannya ya sama saja atau 1:1.